Yang kelima ini yang baru booming juga masuk, Suffolk. Ini ada yang jumbo, ini jenis apa ini Mas ini? Ini jenisnya kalau teman-teman lihat, yang jelas kalau Suffolk ini intinya saya nggak berani, cuman kita nggak sepil harga ya kalau untuk ini. Soalnya kita nah ini yang maskotnya juga. Nah silakan. Ini Suffolk. Ada berapa ya Mas ini Suffolknya? Kalau Suffolk di sini pejantannya kurang lebih kita ada 9 pejantan. Kita pecah di beberapa koloni gitu. Untuk harga Suffolk ini berapa Mas dulu belinya ini Mas? Mungkin bisa disepil. Kalau yang jelas kalau Suffolk ini intinya saya nggak berani nyebut langsung harganya, cuman biar ada penasarannya, kisaran 40-an ke atas. 40-an ke atas. 40 juta ke atas. Jadi satu pejantan Suffolk ini itu kita koloni dengan betina-betina yang apapun acaranya, Aji bikin lebih meriah. kami ingin uji coba di sini, betinanya kami pasang dorper. Kami gunakan pejantan Suffolk. Ya pingin kita tahu juga gimana nanti anakannya gitu, seperti itu. Berarti ini belum keluar anak? Belum, karena masih baru kami koloni sebenarnya. Nah untuk yang di sini, kalau Suffolk itu tampilannya kalau kita lihat pejantan ini teman-teman, ini kan kakinya hitam, kepalanya hitam, tapi kepalanya nggak hitam seperti dorper sampai leher. Dia hanya sampai di telinga. Nah ini yang Suffolk, dia hanya sampai di telinga. Bulunya mekar seperti itu ya, dengan ketinggian badan yang menurut kita sih tinggi ini. Nah ini Suffolk, 4 kakinya warna hitam. Tapi kalau dorper ya seperti ini. Nah ini sudah bunting, ini tinggal nunggu anak ini. Tinggal nunggu beranak. Suffolk, ini Suffolk pejantannya. Ya yang ini betinanya dorper dicampur dengan betina yang Suffolk juga, full blood semua. Mau lahiran ini Mas? Iya, ini contoh nih dorper yang mau lahiran ini. Tinggal nunggu brojoli teman-teman. Hasilnya seperti apa masih menunggu? Nah, masih menunggu. Bisa pantau terus lah nanti di Selawe Farm ya. Mungkin nanti lewis lahiran kita kesini lagi. boleh. Siap Mas. Nah ini kalau dari kemarin kita USG itu udah bunting dia. Jadi kan di sini kita punya alat USG, itu kita USG untuk memastikan kebuntingannya. Nah, ini alhamdulillah kemarin dari betina yang ada di sini setelah kita USG itu hampir 99% lah sudah bunting. Tinggal nunggu beranak, cuman kita nggak sepil harga ya kalau untuk ini. Soalnya kita sepil nanti ketika memang sudah lahir cempenya, terus kurang lebih biasanya 5 bulanan kita baru lepas. Jadi teman-teman sabar dulu lah untuk nunggu kalau mau. Ya ini Suffolk dengan dorper, sama juga dengan betina full blood Suffolk yang kita koloni di kandang ini. Untuk Suffolk sendiri teman-teman, sebenarnya yang kita kejar adalah dia punya bobot ini bisa sampai 150 kilo up. 150 kilo. Nah ini super sekali teman-teman. Kalau untuk pacekan gitu ada bedanya enggak Mas antara pejantan dorper dengan Suffolk ini? Kalau untuk pacekan sebenarnya bedanya ya, kalau jenis yang Suffolk kan lebih tinggi itu tadi. Kalau untuk maceknya mungkin lebih mudah karena betina Suffolk betina dorper ini kan pendek. Sementara Suffolk ini kan lebih tinggi. Gitu. Jadi pejantannya itu nggak perlu ngoyoh untuk naik gitu loh. Jadi gampang dia. Makanya ketika kami cek kebuntingan sih 99% alhamdulillah ini bisa kita katakan bunting setelah kita USG. Lebih tinggi Mas ya? Iya, harapannya nanti anak-anaknya tuh harapannya ya super gitulah. Harapannya mudah-mudahan. Jadi genetik dari bapaknya Suffolk dengan dorper ya, dorper ini kan pedaging unggul. Intinya kan seperti itu.
tapi body tinggi, bodinya pendek dia. Nah ini harapannya kombinasinya nanti anaknya juga tinggi-tinggi, ganteng-ganteng seperti Dorper gitu lah. Bukan berarti Suffolk nggak ganteng, cuman bobotnya dia bisa lebih up gitu nanti. Nah sementara Dorper kan berhenti di kisaran 115 sampai 120 kilo. Nah, ini bisa sampai 150 kilo. Jadi untuk pejantan besar grade kelas atas ya mungkin bisa Suffolk inilah yang dipakai. Kita pakai. Ini eksperimen pertama Mas ya? Iya. Kita coba di sini. Intinya kita coba untuk di Slawe Farm kita koloni full blood Dorper dengan full blood Suffolk. Dengan pejantan yang kita gunakan ini Suffolk gitu. Untuk hasilnya seperti apa kita tunggu nanti gitu ya Mas. Nanti ditunggu teman-teman bisa nonton lagi di Asblanas ya, liputan kedua. Siap. Monggo Mas, kalau mau lihat. Yang jenis keempat Merino, kalau mau lihat ada. Ditutup. Nah, ini yang jenis Merino. Ini ngumpul di sini. Ini Merino. Nah, kalau untuk Merino sebenarnya dia cenderung di pedaging sebenarnya. Dia di pedaging juga bagus. Porsi makan juga sebenarnya banyak dia ini. Cuman kalau untuk tinggi body dia masih kalah sama Suffolk. Sama Awasi dia kalau untuk tinggi kalah. Dia cenderung pendek kalau untuk Merino ini. Tapi besar dengan kalau dilihat dari sisi tampilan dia juga sebenarnya kalau orang mungkin kontes itu seneng. Jadi kayak semi-semi boneka katanya kan seperti itu. Nah ini kalau bisa dilihat nih pejantannya. Salah satu pejantan yang kita gunakan. Mana? Ini. Nah. Tuh. Nah, ini yang kita koloni. Jadi warna brown merah itu ya. Brown coklat merah kemerah-merahan itu. Nah, ini untuk kita koloni sama ini. Kalau di Indonesia sih kan dibilang domba batur gitu. Jadi sebenarnya di sini juga sudah crossingan ya, ada yang memang crossingan. Kita mau menyebut domba batur ya itu domestiknya kita Indonesia nyebutnya seperti itu. Tapi ya inilah yang ada di kandang Slawe Farm gitu ya. Kurang lebih ini. Kalau untuk jumlah di sini kita koloni sama seperti tadi 20 betina, 1 pejantan. Gitu. Kalau harganya sendiri berapa Mas? Kalau untuk Merino sementara ini kami juga nunggu anaknya. Jadi sudah kita koloni ini kurang lebih kami juga lagi nunggu 3 bulanan lebih. Ini kita lagi nunggu, mudah-mudahan nanti bisa kita ketahui anaknya dan bisa kita rilis. Ya yang jelas untuk Merino ini masih di bawahnya Dorper lah sedikit kalau harga. Tapi ya sesuai selera masing-masing, kalau peternak kepingin yang mana kan gitu. Teman-teman kepinginnya yang Merino ya enggak apa-apa, mau dikombinasi silang pun enggak apa-apa, terserah teman-teman. Tapi kalau untuk harga kita belum bisa sepil sekarang karena belum ada anaknya. Jadi belum ada anaknya yang kita jual, juga nunggu beranak. Monggo teman-teman Asblanas, ini jadi kita lihatkan yang betina-betina Texel kita, betina cross Texel kita ya. Kita silangkan dengan full blood Dorper. Jadi ini anak-anaknya F1-nya itu muncul. Ini juga ini yang memang beranak ya kita sendirikan di kandang lahiran. Ya, ini masih ada perbaikan nggak apa-apa ini. Nah, ini juga anak-anaknya. Jadi ini betina yang cross Texel kita silangkan dengan Dorper. Monggo, ini juga anaknya. Ini anak-anak dijual Mas? Ini nanti kita jual di usia kurang lebih 4 bulan, baru nanti 4 bulan ke atas kita lepas. Untuk harga sama? Untuk harga kalau yang ini nanti biasanya
ada perbedaan sedikit dari mungkin dari coraknya, dari jenis betinanya. Kalau betinanya komposit, kita silangkan dengan dorper, harga anaknya juga kadang beda. Kalau dengan yang cross texel, anaknya cenderung lebih besar. Itu yang kemarin itu kita hargai di 125.000 per kilo. 125.000 per kilo yang anaknya memang dari betina cross texel. Gitu. Nah, itu nanti tergantung melihat jenisnya dan lain sebagainya, itu juga pengaruh di harga sebenarnya. Ini kandang-kandang beranak lah. Ini yang merino lagi. Kalau mau lihat. Nah, merino. Ini Mas, kalau dari 5 jenis tadi ya Mas, itu domba yang paling diminati pembeli itu yang jenis apa ini Mas? Hari ini teman-teman satu masih dorper. Jadi kita di 2024 ini yang tanya dorper masih banyak. Kita sendiri masih kemarin itu untuk F1 dorper masih melayani terus. Terus yang banyak juga pertanyaan kedua, nunggu anakan dari Suffolk. Jadi ini yang hari ini banyak yang WA kami. Jadi mungkin dari teman-teman Asblanas juga yang nonton ini ada yang WA. Jadi hari ini 2 ini yang masih jadi primadona. 1 dorper masih di nomor 1 karena mungkin orang juga ngejar dia sebagai pedaging ya, pedaging bagus ya, unggulan. Yang kedua orang ngejar di Suffolk. Bahkan kemarin tuh sudah ada beberapa peternak yang minta inden. Cuman kita belum berani. Apa yang mau diinden, dong anaknya belum beranak, kita belum bisa nunjukkan videonya, enggak enak. Kira-kira Gitu. itu nunggu berapa bulan, Mas? Kalau ini insya Allah 1 bulan lagi sudah ada yang beranak. Habis itu masih nunggu 4 bulan kemudian. Berarti 5 bulan, 4 bulan. Ada 5 bulan masih. Ya tapi kalau ada kita rilis yang jelas. Kita di sini sementara ini yang bertanya yang lebih banyak 1 dorper. Dorper ini ada yang nanya full blood juga, pengen beli. Soalnya kalau datangkan dari luar kan harganya. Nah begitu, kalau di sini dengan 20 juta aja udah bisa dapat. Terus yang kedua, yang bertanya ini anak-anak dorper juga masih ada. Yang ketiga baru yang mau inden Suffolk ini yang banyak. Tapi kita belum bisa layani karena memang anaknya belum ada. Tapi sudah kita koloni untuk nanti dapat anak-anaknya. Gitu. Nah, yang ini yang besaran ini. Ini Suffolk terbesar yang di sini ada. Ini sama ya Mas, betinanya pakai dorper juga? Ya, betinanya full blood dorper. Ini pejantannya Suffolk. Full blood semua, cuman kita uji coba nanti anak-anaknya gimana gitu loh. Karena betina dorper ini kan pendek, tapi Suffolk ini dia punya kelebihan tinggi badan dengan bobot bisa sampai 150 kilo. Nah, kita ngejar di harapannya nanti dapat anakan pejantan-pejantan unggul. Itu yang ada di Selawe Farm ini. Gitu. Nah, kalau pembeli itu pernah paling jauh dari mana ini Mas? Pembeli paling jauh pernah ada yang ini yang pertama yang nanya ya, yang nanya itu orang Lampung. Lampung. Pernah, tapi pengiriman kami kemarin itu ke Jawa Barat. Paling jauh di wilayah-wilayah Jawa Barat. Terus permintaan selanjutnya kemarin dari Kalimantan. Wah, Kalimantan. Jadi yang dari luar Jawa itu yang WA kita itu dari Lampung sama Kalimantan. Tapi sementara belum kita bisa layani, kami masih fokus ngirim yang di Jawa, wilayah-wilayah Jawa dulu. Paling jauh itu yang di pengiriman di Jawa Barat itu ada. Terus kalau di arah timur Banyuwangi. Ya kalau dari sini aja cuman Banyuwangi itu. Itu jenisnya apa itu Mas? Yang kita kirim F1 dorper. F1 dorper sama full blood dorper. Jadi anakan full bloodnya kemarin sudah ada yang beli itu, yang 20 juta 1 ekor itu. Oh, sudah ada yang beli. Sudah ada yang beli, nah itu yang kita kirim. Cara belinya di sini itu caranya bagaimana Mas? Misal saya mau beli itu caranya gimana? Cara teman-teman kalau ingin beli di Selawe Farm, kalau nggak bisa datang ke farm ya silahkan WA. Lewat WA itu nanti akan kita bantu untuk pilihannya minta yang apa yang ingin dibeli. Nah kalau misalnya pilihannya itu tersedia, langsung kita videokan, kita timbangkan.
Nah setelah itu teman-teman bisa untuk DP. Jadi sebagai tanda jadi kalau memang membeli itu, sehingga ini tidak ditawarkan ke orang lain. Nah setelah DP itu ada, menunggu armada yang ada rute pengiriman ke tempatnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman Asbelanas di misalnya ada yang di wilayah Solo, ada yang di Jogja, ada yang di Jawa Barat, Banten misalnya, nah, kita bisa kirim, tapi memang kita menggunakan jasa transportasi juga yang biasanya kita nunggu rute ke sana. Nah, jadi setelah ditimbang silakan di DP. Nanti pada saat sudah naik mobil mau pemberangkatan wajib pelunasan. Wajib pelunasan baru kita kirim. Lalu kita berani garansi kalau kambing atau domba tidak sampai ke rumah teman-teman, kembali lagi ke kami, kita ganti, bisa milih lagi domba yang lain. Intinya apa-apa yang terjadi selama pengiriman sebelum sampai ke pembeli itu jadi tanggung jawab kami gitu. Berarti ini untuk ongkir ditanggung pembeli ya, Mas? Ongkir ditanggung pembeli. Jadi menyesuaikan jarak, teman-teman biasanya setelah oke WA, DP cocok, share lokasi. Ya, share lokasi di sana kan untuk mengetahui jaraknya. Nanti ketemu 250.000, 150.000. Nah, itu biasanya itu satu ekornya. Nah, setelah itu ongkir nanti ditanggung memang dari teman-teman pembeli gitu. Untuk di Selawe Farm ini ada mitra enggak nih, Mas? Kita sementara ini belum buka kemitraan, nah, karena memang masih kami juga memperbanyak populasi lagi untuk anak-anaknya. Nanti mungkin mudah-mudahan bisa di tahun 2000. Ya ini lagi kita coba juga sistem, karena kemarin yang banyak minta kemitraan juga ada, tapi sementara ini belum kita buka. Kami coba tata kembali sistemnya, kalau sudah mantep kita buka kemitraan gitu. Ini Mas, untuk tantangan beternak domba ini apa ini Mas? Nah, tantangan beternak domba yang pertama sebenarnya adalah ya satu harus tahu cara pemeliharaan perawatan. Nanti kalau dombanya sudah ada, ya kita tuh tahu cara pemeliharaan perawatan, intinya itu wajib, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan memang pakan ini harus selalu tersedia. Jangan sampai teman-teman datangkan kambing, pakannya bingung. Pakan seminggu pertama aman, seminggu kedua bingung karena jumlahnya banyak, ternyata pakan nggak siap. Nah, paling terakhir itu penjualan. Jadi kita kira-kira mau menjualkan, maksudnya kita mau menjual ini arahnya kemana? Apakah ke pedaging, kontes, atau untuk breeding, bibitannya yang kita jual atau gimana, itu harus jelas teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti bisa, itu insya Allah kambing akan domba dan kambing ini akan jadi penghasilan utamanya teman-teman. Kalau kisah menarik selama jual beli domba ini apa ini Mas? Nah, kisah yang menarik itu kami pernah posting waktu itu domba. Itu kami pertama kaget, yang nanya itu kurang lebih sampai ada sekitar 50 orang. 50 orang. Tapi kita nggak detail berapa, cuman kisaran 50 WA itu masuk. Itu pernah nanyakan domba itu, kita kaget ya, pengalaman pertama. Baru sekali posting yang ternyata yang minat banyak. Nah, ternyata memang potensi domba ini masih besar dari sisi pangsa pasar. Baik itu di pedaging ataupun di kontes untuk teman-teman, atau hari ini kita jual buntingan itu juga ada yang minat seperti itu. Nah, jadi pasar meresponnya masih bagus karena memang ini kebutuhan gitu. Nah, jadi yang mengagetkan itu satu kali posting itu pernah sampai 50 atau hampir 60 lah yang tanya. Bingung sendiri mau jawab satu-satu. Jadi kadang-kadang mohon maaf kalau WA-nya teman-teman dari teman-teman yang nonton Asbelanas mungkin ada yang nggak terbalas, mohon maaf. Jadi kadang chat HP WA itu sudah ketutupan gitu, saking banyak yang nanya. Nah, kenapa lebih memilih beternak domba ini, Mas? Kenapa kita milih beternak domba? Satu yang pertama, memang hari ini domba booming, harus diakui, tidak bisa kita tutup mata. Domba hari ini menarik dari sisi pangsa pasar, dari sisi orang yang beternak, dari sisi kebutuhan daging. Jadi domba ini kalau dari daging sendiri, bobot kenaikannya itu bisa sampai 8-10 kilo. Itu dalam 1 bulan. Nanti tergantung pakan dan jenisnya apa dia.
Nah itu kan menarik. Kalau kambing itu dia mentok di 5 atau 6 kilo lah yang jenis pedaging. Tapi kalau domba bisa kalau perawatannya bagus dengan pakan yang bagus. Itu pernah kita coba teliti, itu kurang lebih bisa di 10 kilo. 8 kilo aja itu sudah bagus, 10 kilo apalagi kan begitu. Jadi menarik domba hari ini untuk sisi pedaging. Yang kedua, dari sisi orang yang memang beternak dia lebih menarik ya. Jadi orang kemarin hari ini menariknya tuh gini. Pejantan yang unggul disilangkan dengan domba-domba lokal aja, itu anaknya udah bagus. Nah, hari ini teman-teman peternak yang kondisi finansial untuk beli domba impor 40 juta, 35 juta, itu nggak dapat kemampuan di situ, mereka menggunakan pejantan-pejantan F1. Nah, itu aja disilangkan dengan lokal itu, baik itu domba ekor tipis atau apa, itu udah menarik. Jadi, hari ini domba masih menarik dari sisi pangsa pasar. Gitu. Nah, yang ketiga dia cenderung simpel. Kami pernah pelihara kambing itu kandang rusak diseruduki. Hari ini kita pelihara domba tenang, slow, ya nggak terlalu pokoknya ya enak lah. Jadi di koloni dia nggak seruduk-seruduan, nggak tanduk-tanduan, nggak bertarung. Tapi kalau domba kambing di koloni, wah, taruh. Kambingnya hancur, kandang pun hancur. Dan domba cenderung tenang, nggak agresif gitu ya. Terus ya lebih lebih enak di pemeliharaan menurut kami gitu. Nah ini kan lagi boomingnya domba, ini kan banyak peternak pemula yang muncul ini Mas. Ya. Nah ini mungkin tips untuk peternak pemula ini gimana ini Mas? Kita kasih 5 tips untuk peternak pemula. Jadi yang pertama kalau teman-teman ingin peternak pemula ingin beternak, tentukan dulu tujuan beternaknya apa. Breeding, fattening, jadi berkembang biak, atau ingin penggemukannya, atau ingin untuk kontes misalnya gitu. Nah, setelah itu baru tentukan jenisnya. Jadi setiap jenis itu menentukan kemana kita mau arahkan ternak ini nanti untuk exit atau penjualannya. Itu yang pertama. Jadi tentukan tujuan. Tujuannya ini senang-senang toh, apa memang untuk bisnis atau memang untuk memang beternak gitu ya. Itu ditentukan di awal. Yang kedua, pilih bibit unggul. Ini tetap kalau kita kemampuannya finansialnya nggak menjangkau di 40 juta tadi, pilih misalnya kita di Selawe Farm ini ada F1, F2 itu bisa dipakai untuk pemacek dengan harga yang terjangkau seperti itu. Kalau misalnya teman-teman ingin beli yang 40 juta belum sanggup ya, hari ini kita bisa gunakan itu. Jadi pilih bibit unggulan lah. Nah, yang kedua, bibit unggulan itu juga kita lihat dari posturnya. Jadi balungan tulang-tulangnya itu kan besar, terus posturnya dia tegak berdirinya juga bagus, nggak pincang, nggak sakit gitulah. Intinya tentukan bibitnya yang unggul. Nah yang ketiga itu untuk teman-teman yang pemula, pakan. Jadi ini penting, pakan, pemeliharaan ini penting. Jangan pernah datangkan kambing kalau pakan belum siap. Jangan pernah datangkan kambing dalam jumlah banyak kalau pakannya ternyata stoknya cuma untuk 1 minggu aja. Karena kita beternak ini kan napasnya panjang teman-teman, waktunya panjang, lama. Nah, jadi silahkan mantapkan dulu di kandang, di pakan, baru kambing datang. Kami punya cerita, kita datangkan ternak, pakan kami belum siap itu juga kami gedandapan, istilahnya kepontal-pontal bingung gitu. Nah, mudah-mudahan nggak terjadi di teman-teman, itu cerita kita dulu. Nah, terakhir teman-teman jangan lupa gunakan media pemasaran yang ada. Hari ini kita punya media sosial. Jadi kalau teman-teman beternak memang niatnya ingin dijual, ya jangan sembunyi-sembunyi gitu teman-teman. Jangan malu-malu. Jadi sampaikan dengan gagah, saya ini peternak, saya punya kambing ini saya jual. Sampaikan aja. Jadi kalau teman-teman diam nggak ada menawarkan kan nggak tahu. Jadi pembeli ini akan tertarik, akan senang kalau teman-teman juga mengelola media sosial sebagai pemasaran, karena hari ini kita sangat terbantu itu. Nah terakhir yang kelima, hati-hati dalam bertransaksi untuk pemula. Jangan sampai beli kambing, beli domba, dikirim videonya toh, habis itu transfer 1 minggu, 2 minggu, 1 tahun kambingnya nggak datang-datang. Itu sudah penipuan teman-teman, hati-hati. Jadi pastikan
belilah di supplier atau peternak-peternak yang memang sudah terpercaya. Kalau teman-teman tidak bisa lihat datang ke kandangnya, lihat track recordnya. Mungkin dari media sosial atau YouTube memang track recordnya itu jelas. Kadang pemula hari ini itu banyak ketipu hal-hal yang seperti itu. Ngomongnya dari pihak peternak, oh bagus, kambingnya besar, ini jenisnya ini. Tapi yang dikirim ternyata tidak sesuai spek. Nah itu hati-hati untuk teman-teman ternak pemula. Nah terakhir untuk teman-teman peternak pemula, banyak mainlah ke kandang peternak. Itu nanti banyak dapat ilmu, banyak dapat sharing, banyak dapat teman, banyak dapat relasi, banyak mengerti tentang penyakit-penyakit yang ada di domba. Misalnya teman-teman, oh, kok dombaku gini lemes, itu gimana? Itu ada. Nanti akan dapat banyak ilmu dan pengalaman. Oke teman-teman Asblanas TV, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan domba-domba unggul, kami dari Slawe Farm menyediakan. Silahkan menghubungi nomor WA 0857 3233 1136. 0857 3233 1136. Di sini nanti ada saya, Pak Deka, ada juga Pak Rus yang siap melayani teman-teman. Mudah-mudahan jadi pemacet bibit-bibit unggul untuk farmnya teman-teman. Terima kasih. Selalu nonton Asblanas TV. Asblanas Jaya, Jaya, Jaya.